Ya ampun, ini muka aku diapain nih? Gara-gara ikut perawatan harga diskonan jadi kayak gini nih. Hai, assalamualaikum, welcome back to our channel. Akhirnya ada video baru di serial yang bikin cantik. Kali ini kita ada di RH Pekalongan. Jadi karena dokter konditanya gak ada, aku mau signature facial aja. Sebetulnya ini jadwalku untuk melakukan crystal glow peeling, tapi karena dokterku sedang absen, sedang cuti, jadi aku akan melakukan treatment facial saja. Awalnya mau signature facial, tapi begitu dengar ada diskon Hydra Facial Glow, langsung pindah untuk treatment ini dong. Seperti yang kalian tahu ya, kalau RH tuh jarang banget promonya, sekali ada promo singkat banget. Jadi kalian yang mau facial Hydra Facial Glow ini masih diskon di RH Pekalongan sampai akhir bulan Desember loh. Yuk langsung cus kesini aja. Dan kalau pengen lihat dulu kayak apa rangkaian treatmentnya, langsung simak videonya sampai habis. Ini gelnya untuk apa, Mbak? Jadi nanti pakainya tuh alatnya namanya scrubber. Untuk scrubbernya sendiri tuh fungsinya buat kayak di double cleansing gitu loh, Mbak. Jadi tadi awal-awal kan kita dibersihin dulu wajahnya pakai cleanser. Selanjutnya kita dikasih ultra gel kayak gini. Karena tahap selanjutnya muka kita akan kayak di scrubber gitu. Itu untuk double cleansing. Sama halnya kalau kita habis cuci muka pakai cleansing milk apa cleansing balm gitu, biar kotorannya semua terangkat dengan sempurna. Nah ini alat yang aku bicarain tadi, fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati, mengangkat kotoran dengan lebih maksimal. Sebelum tahap berikutnya wajah kita dibersihin lagi. Untuk tindakannya namanya myotilar abrasion. Jadi fungsinya buat mengangkat sel kulit mati, serta ini untuk mencerahkan kulit ya. Iya. Mirip yang komedo ekstraktor itu ya? Ini lebih ke hampir samanya ke kayak vakum gitu loh, Mbak. Kalian pernah lihat nggak alat komedo ekstraktor yang 200 ribuan yang sama yang suka di vakum gitu di Shopee? Nah ini alatnya mirip kayak gitu, tapi tenang, ini nggak sakit sama sekali dan emang cara kerjanya beda. Ini kayaknya lebih mild, jadi nggak yang nyedot banget gitu. Dia lebih lembut dan nggak kerasa sakit sama sekali. Tapi emang kerasa jadi lebih bersih juga di area T-zone aku yang lembut-lembut itu udah tersedot sama si alat ini. Selama pelayanannya ini semua dilakukan dengan sangat gentle ya, sangat lembut, jadi nggak ada rasa kesakitan kayak gitu. Ditambah lagi semua treatment ini dilakukan dengan teknologi terkini. Juga setiap sesinya, setiap step-stepnya itu dijelaskan dengan baik sama terapisnya. Masya Allah baik banget juga ini terapisnya, menjelaskan dengan detail setiap step itu fungsinya untuk apa, terus setiap aku nanya pasti dijawab dengan ramah, baik, dan pokoknya mah kalian gak akan bosan selama perawatan di sini. Bahkan aku yang tadinya mau signature facial, ketika denger diskon pengen pindah treatment, tetap dilayani dengan baik dan curhat dengan baik. Itunya baru ya, Mbak? Baru ya, tadi udah saya buka. Off. Iya, enggak saya lihat ya. Sebenarnya yang bikin aku maju mundur untuk facial itu adalah proses ini ya, proses ekstraksi para komedo menyebalkan itu, calon jerawat sama si jerawatnya itu sendiri. Tapi tenang aja, kamu gak perlu takut berlebih, takut kesakitan. Aku yang biasanya kesakitan dan ngomel-ngomel aja kalau ekstraksi,
ngerasanya ini lebih gentle, jadi nggak sesakit itu. Walaupun ada rasa cekit sedikit, tapi bener-bener minimal banget. Padahal di hasil akhirnya kelihatan banget banyak komedo yang diangkat dari mukaku ini. Tapi beneran rasanya tuh lebih gentle daripada ekstraksi yang dilakukan di Signature Facial. Bahkan aku pernah ya beli ekstraktor komedo kayak gini, hasilnya sih merah-merah, tapi whiteheads-nya nggak terangkat, malah jadi kulitnya terluka. Pokoknya mah menyebalkan lah, memang harus sama ahlinya sih apa-apa juga. Angkat semua yang di dagu. Mengganggu, gak bisa. Ini nyobain sendiri pakai beli ekstraktor kayak gini ya? Bisa gak? Bisa, malah perih, berdarah enggak. Apa? Biasanya luka, tapi nggak keambil whiteheadnya gitu ya. Iya, di bagian pipi gini kan juga pori-porinya kan, yang nggak timbul gini. Sebetulnya bukan komedo, lebih ke kayak pori-pori. Pokoknya nanya apapun kayaknya dikasih tahu jawaban yang detail. Ini semua karena aku sering scrubbing pakai scrub yang terlalu kasar. Lanjut lagi, kita masuk ke proses cold. Jadi ini tuh untuk meredakan kemerahan kalau nggak salah. Ini fungsinya untuk mengurangi kemerahan setelah ekstraksi komedo, serta untuk menutup pori-pori. Iya. Nah ini tuh rasanya kayak dingin, kayak gosokin es batu di muka. Adem banget, jadi yang tadinya udah dipencet-pencetin itu dikasih ini kayak langsung shooting efeknya tuh langsung berasa banget. Waktu yang I2PL juga pakai yang ini ya, tapi beda apa alatnya? Beda Mbak, beda semua. Walaupun rasanya sama ya, dingin gini ya. Iya, beda biasanya. Beda fungsi juga biasanya Mbak. Soalnya kalau IPL kan nggak diekstraksi komedo. Enggak. Ini adalah salah satu tahap yang paling aku suka karena dia tuh dingin, nyegerin, kayak bikin tenang, bikin relax. Habis ini gelnya ditambahin lagi, jadi nggak dihapus tapi ditambahin karena kita mau RF. Setelah ini untuk tindakannya namanya RF. Jadi ini fungsinya buat relaksasi serta untuk mengencangkan kulit. Saya mulai. Segini tekannya sudah cukup Mbak Kesha? Cukup. Jadi di tahap RF ini tuh sama kayak acupressure atau kayak totok wajah gitu, cuman pakai alat radio frekuensi gini ya. Setelah selesai, wajah kita dibersihkan lagi. Untuk selanjutnya kita akan dikasih serum. Nanti untuk alatnya rasanya agak hangat sedikit ya. Ini fungsinya untuk membantu proses serumnya. Nah selanjutnya ini tuh pakai alat ultrasound gitu. Rasanya begitu nempel ke kulit ada sensasi hangatnya. Kayak air anget kuku lah semacam itu, suhunya sekitar 40 derajatan meren. Nah fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu memaksimalkan penyerapan serum ke dalam kulit kita. Selanjutnya kita akan pakai masker dulu. Ini maskernya warna gold ya, karena aku pakai Hydra Facial Glow. Kalau kalian yang kulitnya teh oily akan dikasih masker yang warnanya cherry.
Untungnya tipe masker peel off ya, karena aku tuh kurang suka yang powder, soalnya nggak boleh ketawa atau seri. Sedangkan selama menunggu pakai masker ini kan suka sambil nonton gitu. Kalau crack itu kayak gitu. Oke, ditunggu dulu 10 menit sebelum akhirnya dikeletek si maskernya. Dibersihin lagi wajahnya sampai akhirnya kita akan acupressure lagi atau totok wajah. Nah, kalau ini manual ya, dan kekuatannya atau tekanannya disesuaikan dengan kalian sanggup nahannya segimana. Memang awalnya rasanya tuh kayak muka diuel-uel, tapi sebenarnya udahnya tuh kerasa kayak lebih ringan dan lebih rileks gitu loh, kayak dipijitin. Nah, kurang lebih seperti ini proses acupressure-nya. Kita sudah sampai di akhir proses treatment Hydra Facial Glow ini. Untuk step yang paling akhir adalah dengan mengoleskan wajah kita dengan sunscreen untuk perlindungan dari sinar matahari setelah selesai treatment. Selanjutnya yang bikin tambah tenang untuk facial di sini adalah semua produk yang kita pakai dari awal sampai akhir itu diliatin produknya apa aja, seriesnya yang mana. Jadi kita nggak perlu khawatir takut nggak cocok, ini apa itu apa gitu loh. Atau kalau kita ngerasa enak, nyaman, kita juga bisa beli langsung over the counternya, karena ini barang yang dijual bebas tanpa perlu resep dokter. Kita dapat satu free masker, ini akan dipakai 7 hari setelah kita treatment ya. Ini untuk hasilnya, bisa kalian lihat sendiri, aku zoom kameranya. Semua whiteheads aku terangkat dengan baik, dengan maksimal. Walaupun ada redness karena tadi diekstraksi, tapi nggak perih, nggak luka. Bisa dilihat ya, ini udah kosong, gak ada isinya, gak ada yang putih-putihnya gitu. Pokoknya wajah terasa lebih bersih, kenyal, dan terhidrasi dengan sangat baik. Dan aku juga merasa tekstur kulitnya jadi lebih halus. Untuk detail harga dan diskonnya, aku sertakan invoice-nya di sini. Untuk produk yang aku beli, aku sensor, karena tiap orang produknya berbeda. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Dan konten yang kami buat, jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.